Ketika kita sambil ngobrol, bercerita, nah tiba-tiba teman saya itu bilang bahwa ya sebetulnya antara percaya dan tidak gitu. Kalau ibu itu mau datang, terus nanti gimana caranya? Terus saya harus gimana? Kanjeng ibu itu udah berdiri di situ, jadi menghadap ke tombak. Tolong serahkan tombak ini ke saudara sepuhmu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat dan sejahtera untuk kita semua. Jumpa lagi dengan saya Retno Sutarto dalam Cerita Kisah. Sebelumnya, saya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada teman-teman yang sudah mensupport channel ini. Semoga ini menjadi amal baik kalian semua. Semoga kita selalu dilimpahkan rahmat, rezeki yang berlimpah, kesehatan, serta kehidupan yang berkah barokah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin, ya Robbal 'Alamin. Teman-teman, kali ini cerita kisah berjudul Munajat di Masjid Patok Negoro, Ngayojo, Karto. Nah, teman-teman, kisah awal dari cerita munajat ini yaitu ini masih di rumah di sebuah kota keramat di Yogyakarta, di mana saya menempati rumah joglo kecil yang tempo hari sudah saya ceritakan. Ini sekitar tahun 2018 sampai dengan 2019. Pada saat itu keluarga kami sedang diuji. Ada ujian yang saya menganggap sebuah ujian yang berat. Namun apapun itu, saya harus terus berusaha sekuat tenaga untuk selalu berdoa dan berikhtiar dan mencari solusi agar permasalahan yang saya hadapin, yang keluarga hadapin, itu bisa selesai dengan baik. Nah, suatu hari ketika saya sedang menanggung beratnya beban, baik dalam pikiran maupun di hati gitu ya, saya berkunjung di rumah teman, di mana teman ini adalah teman yang memiliki suatu kemampuan lebih dari dia memiliki insting maupun indera keenam yang lebih gitu ya. Ketika kita sambil ngobrol, bercerita, kemudian juga bercerita tentang hal syuting, bercerita tentang hal pekerjaan, tiba-tiba seperti biasanya itu kayak ada angin-angin yang datang gitu ya, angin yang tidak seperti biasanya. Jadi memang ada sesuatu yang hadir di tengah-tengah kita dan ingin menyampaikan sesuatu gitu. Nah, tiba-tiba teman saya itu bilang bahwa, "Mbak, ini kok yang rawuh beda dari biasanya," seperti itu. "Emang siapa Mbak yang rawuh gitu, yang datang gitu?" Ini sosok dari seseorang yang punya karismatik dan beliau ini adalah dari selatan seperti itu. Beliau ini seorang putri, seorang ibu gitu. Oh ya gitu. Nah terus akhirnya beliau ini ingin menyampaikan sesuatu gitu. Ya sudah akhirnya Mbak Ani membuka diri untuk sebagai mediator gitu. Akhirnya sosok yang dari selatan itu tadi masuk ke tubuhnya teman saya gitu. Nah terus lalu beliau mengucapkan salam, "Assalamualaikum," gitu. Terus kami jawab, "Waalaikumsalam," gitu. "Maaf, Ibu dari mana?" Saya kayak gitu. Ya, beliaunya bilang bahwa saya dari selatan gitu. Terus ya udah akhirnya kita kenalan-kenalan gitu ya. Terus kemudian ibu itu bilang begini ke saya gitu. "Dok, kamu lagi ada masalah," seperti itu. "Oh
Iya Bu, gitu, gitu. Masalah kamu banyak ya, gitu. Iya, gitu. Terus yang sabar, jangan lupa ibadahnya, sholatnya dikuatin ya Nduk. Terus berdoa sama Allah mudah-mudahan diberi kekuatan, kesabaran dan diberikan jalan keluar yang terbaik gitu. Oh iya Bu, makasih saya kayak gitu. Nah terus ibu ini tiba-tiba sosok ini bilang gitu, Dok boleh nggak suatu hari nanti aku ke rumahmu gitu. Saya kaget gitu, hah? Ibu mau ke rumah saya gitu? Iya. Oh, saya senang hati Bu. Saya senang banget kalau Ibu mau sowan ke tempat saya gitu. Maksudnya mau pergi atau mau ke rumah saya senang banget saya gitu. Iya, nanti kalau ada waktunya saya kasih tahu ya, saya ke rumahmu. Pertemuan pertama saya dengan beliau ini hanya sampai di situ. Eh, Kemudian let berapa lama? Sebulan ya, sebulan setelah kejadian itu, saya lagi nyetrika di rumah, tiba-tiba kayak ada yang bisikin gitu. Ada yang bisikin bahwa nanti malam ibu mau datang gitu. Saya langsung kaget gitu, dek gitu. Nah, kemudian saya WA sama teman saya itu tadi gitu. Mbak, nanti malam apa bener ya ibu tuh mau ke rumah gitu. Ya coba Mbak nanti saya tanya ke ibu gitu. Saya lihat dulu gitu. Oke gitu. Nah, kira-kira 1 jam setelah saya bertanya ke teman saya itu, terus dia ngebel. Dia bilang bahwa iya nanti malam ibu mau rawuh, mau datang gitu. Oh gitu, ya ya ya, saya cuman gitu. Ya sebetulnya antara percaya dan tidak gitu. Kalau ibu tuh mau datang gitu. Terus nanti gimana caranya? Terus saya harus gimana? Itu yang ada dalam hati saya gitu. Ya sudah akhirnya hari itu saya segera menyelesaikan pekerjaan saya seperti biasa. Saya motong-motong kain karena untuk dijahit. Nah pada sore hari setelah asar itu saya motong-motong. Nah masuk sekitar jam 5-an gitu, jam 5-an lewat sore, dan itu posisi saya sendirian di rumah. Tiba-tiba kan pintu ruang tengah itu saya buka ya, saya buka jendela-jendela saya buka jadi biar udara itu masuk gitu. Pada saat saya motong-motong kain, tiba-tiba tuh ada angin gitu loh. Ada angin tuh dateng gitu tuh sampai masuk ke dalam. Saya ngerasain banget terus, waduh, saya kayak gitu kok ini kayak ada yang dateng gitu. Saya memang tidak bisa melihat langsung sosok yang datang itu, tetapi saya bisa melihat secara mata batin. Jadi pada saat angin itu saya langsung berhenti. Motong-motong kain itu saya berhenti, saya timpuh gitu, saya duduk, saya diem gitu. Terus ada sosok yang menghampiri saya, beliaunya bilang bahwa ibu nanti malam mau datang, seperti itu. Saya langsung bilang, nggih, saya kayak gitu. Nggih, monggo. Eyang, saya bilang begitu. Udah setelah itu, beliaunya itu pergi langsung, terus angin hilang lagi udah. Seperti itu. Walaupun sebetulnya pada saat kejadian itu tuh saya deg-degan. Saya deg-degan karena saya posisi saya sendiri, terus saya ngerasain hawanya tuh benar-benar beda banget gitu. Dan di rumah di mana rumah itu juga ada penunggunya ya, rumah lama gitu. Jadi itu udah campur aduk gitu loh. Walaupun saya menceritakan ini kayaknya tenang-tenang aja, sebetulnya kejadian itu benar-benar membuat saya tuh aduh, kayak rasa ya Allah, saya baru benar-benar ngalamin sesuatu yang luar biasa gitu. Nah, setelah itu setelah mereka pulang, saya sudah melanjutkan sedikit lagi pekerjaan saya, terus habis itu selesai karena memang sudah jelang maghrib ya, waktunya udah surup. Saya menghentikan semuanya, saya mandi. Nah, setelah itu sekitar habis isya, saya ngomong sama anak saya, Nak, nanti malam Kanjeng Ibu yang dari selatan itu mau datang, kamu temenin Ibu ya gitu, karena untuk menemui beliau gitu. Iya Bu gitu.
habis Isya itu saya menggelar kain lagi gitu sambil menunggu. Katanya memang informasinya ibu itu mau datang itu sekitar jam 11 malam gitu. Jadi sebelum jam 11 malam itu saya tetap melakukan kegiatan pekerjaan gitu. Jadi saya menggelar kain lagi, saya potong-potong kain lagi. Nah, ketika waktu sudah menunjukkan pukul jam 9 malam atau pukul 21, anak saya tiba-tiba bilang, "Bu, aku mau tidur," gitu. "Aku udah ngantuk banget," gitu. "Loh, kamu nggak jadi nemenin ibu?" Saya bilang gitu. "Iya ibu, kayaknya aku nggak bisa nemenin ibu karena aku ngantuk banget," gitu. "Oh ya sudah, cuman saya heran biasanya anak saya itu bisa nemenin saya motong-motong kain itu sampai larut malam gitu, sampai pukul jam 12, setengah 1 malam, kadang-kadang juga sampai jam 1 malam gitu. Tapi kok hari ini dia nggak bisa gitu, jam 9 kok udah ngantuk gitu. Tapi akhirnya ya sudah, anak saya terus tidur. Nah, ketika menjelang pukul hampir setengah 11 malam, saya sudah mulai membereskan pekerjaan saya, motong-motong kain, saya sudahin, kemudian saya rapiin dulu karena jam 11 kan Kanjeng Ibu mau rawuh gitu kan ya, mau datang gitu. Ya sudah saya merapikan semuanya. Nah, pukul jam 11 kurang seperempat atau jam 22.45. Itu saya di atas tempat tidur gitu. Saya sebetulnya juga ada rasa deg-degan, was-was, takut gitu ya. Nanti gimana sih gitu. Kalau Kanjeng Ibu datang tuh nanti gimana gitu tuh. Saya belum bisa membayangkan apa-apa gitu. Nah, kemudian tiba-tiba saya tertidur, terus HP saya itu bunyi terus, HP itu bunyi. Dulu kan masih ada BBM itu ya. Jadi teman saya itu ngebel saya lewat BBM-nya gitu. Jadi teman saya itu mengingatkan saya bahwa ibu itu udah datang gitu. Kanjeng Ibu itu udah rawuh gitu. Jadi walaupun saya dengan teman saya itu berjarak ya tempatnya. Jadi dia di tempatnya sendiri, saya di rumah sendiri, tetapi saya juga bingung ya. Karena Kanjeng Ibu mau rawuh tuh semua itu kayak terhubung gitu loh, semua itu terkoneksi gitu. Jadi teman saya itu juga nyambung dengan apa yang akan saya hadapin gitu. Nah terus saya langsung terbangun dari tidur, terus saya buka, udah jam 11:04. Jadi jam pukul 23:15. Saya langsung kaget, saya bangun. Nah saya langsung keluar dari kamar, itu di ruang tengah. Itu Kanjeng Ibu itu udah berdiri di situ, jadi menghadap ke tombak. Jadi saya punya satu peninggalan dari orang tua, itu tombak itu saya pajang atau saya letakkan di atas almari gitu. Di atas almari dan posisinya berdiri gitu. Ya saya cuma naruh gitu aja karena saya sendiri juga nggak pernah merawat yang bagaimana gitu karena saya nggak ngerti ya gitu. Pokoknya saya taruh aja gitu. Nah tiba-tiba saya langsung bengong gitu ya. Saya melihat sesosok Kanjeng Ibu yang begitu udah sepuh sebetulnya, udah sepuh tapi dia cantik dan bajunya itu panjang, jadi tapi ada mahkota tapi panjang dan ada warna-warna kehijauan tapi bercahaya gitu loh. Saya nggak berani menatap wajahnya, terus cuman beliau bilang begini, "Dok, ini tombak ini ora cocok karo awakmu." Pakai bahasa Jawa. Jadi bahwa mengatakan tombak ini nggak cocok dengan saya gitu. Tombak ini dari Kasultanan Surakarta. Tolong serahkan tombak ini ke saudara sepuhmu untuk disimpan dan dirawat. Kamu nggak cocok sama ini. Seperti itu. Sehingga ini juga bisa membuat kamu kayak
ya karena nggak cocok, jadi energinya itu berbenturan dengan saya gitu, sehingga mungkin ada permasalahan-permasalahan hidup yang ada itu juga bisa juga karena dari energi yang nggak baik ini gitu. Walaupun sebetulnya kodam daripada tombak itu baik ya, artinya selama ini juga nggak ada masalah dengan pribadi saya dan anteng-anteng aja gitu. Tapi ternyata Kanjeng Ibu bilang seperti itu. Ya sudah, saya nurut. Kemudian setelah itu, nggih Bu, nanti saya serahkan ke saudara sepuh saya. Dan waktu itu saya juga belum punya pikiran saudara sepuh yang dimaksud itu siapa. Saya nggak tahu gitu. Yang penting saya iyakan, iya gitu. Nah setelah itu saya duduk, jadi di ruang tengah itu kayak ada amben gitu ya, amben untuk nonton TV, kayak kasur gitu. Saya duduk di situ. Nah kemudian Kanjeng Ibu itu memegang tangannya itu ditempelkan ke dada saya. Jadi ditempelin kayak gitu, itu seluruh badan saya kesemutan. Jadi saya ngerasain kayak kesemutan gitu, saya cuma diem aja gitu. Jadi kayak ada energi gitu di dalam diri saya sendiri juga nggak tahu itu apa gitu. Terus Ibu bilang gini, wes Yondo, cukup sampai di sini, tolong jangan lupa untuk menyerahkan tombak ke sedulur saudara sepuhmu gitu. Aku pamit, jangan lupa sholatnya dan selalu berdoa kepada Allah. Dan akhirnya Ibu pergi pulang gitu. Nah setelah kejadian itu kira-kira nggak lama, sekitar 3-4 hari, saya langsung telepon ke kakak saya langsung pikiran gitu, saudara sepuhku tuh siapa ya? Tapi dari sekian saudara saya, kan banyak kan perempuan, ada 2 laki-laki, tapi hanya 1 laki-laki yang sepertinya paham tentang hal-hal seperti ini gitu. Dan kakak saya ini memang tinggalnya di luar Jawa. Akhirnya saya memutuskan bahwa ya sudah, tombak ini saya serahkan ke dia gitu. Akhirnya saya kirimlah tombak itu lewat itu ke Kalimantan karena kakak saya ada di sana. Nah, setelah kira-kira sebulan setelah saya menyerahkan tombak itu ke sana, ya alhamdulillah terus agak mulai enteng gitu ya beban saya, satu persatu itu permasalahan kayaknya ada aja solusinya seperti itu. Dan tentunya ini tidak lepas dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apapun itu, bahwa kadang-kadang kan Allah tuh mengirimkan sesuatu, entah itu pembelajaran hidup, entah itu wejangan-wejangan itu justru bukan hanya dari bangsa manusia, tetapi dari makhluknya Allah yang lain. Nah mungkin saya mendapatkan ini dari sosok Kanjeng Ibu ini gitu. Karena setelah kejadian itu, sebulan setelah saya menyerahkan tombak ke kakak saya, itu saya bertemu lagi dengan Ibu. Ibu meminta saya untuk melakukan sholat di Masjid Parangkusumo, Yogyakarta. Masjid Parangkusumo itu masjid di tepi pantai Parangkusumo atau dekat daerah dekat dengan pantai Parangtritis gitu. Nah, akhirnya besoknya saya sama anak saya itu pergi ke sana, ke Masjid Parangkusumo. Jadi dekat Cepuri, yaitu dekat Cepuri. Nah Cepuri ini juga terkenal dengan kisahnya tentang pertemuan di mana Ibu Kanjeng Ratu Kidul ya katanya bertemu dengan raja atau Panembahan Senopati, raja pertama di Yogyakarta seperti itu. Nah, masjid itu tidak jauh dari situ karena memang satu tempat gitu ya. Nah, saya sore habis asar itu udah nyampe sana, terus saya melakukan sholat sunat tahiyatul masjid 2 rakaat. Ya sudah, saya bermunajat aja di sana, memohon kepada Allah sama anak saya. Nah, saya memohon pada Allah gini, ya Allah, saya datang ke masjid ini karena memang diminta Kanjeng Ibu untuk sholat di sini. Selain bermunajat kepada Engkau ya Allah, saya juga diminta untuk
bertemu dengan ibu gitu. Mohon izinkan saya untuk bertemu dengan Kanjeng Ibu, saya bilang gitu. Akhirnya berapa menit kemudian ibu rawuh lagi, itu pas di sajadah saya. Itu baunya wangi luar biasa. Jadi wanginya itu kalau saya waktu itu seperti bunga mawar dan melati itu yang masih seger gitu ya. Nah terus saya langsung uluk salam, assalamualaikum ibu, saya kayak gitu, waalaikumsalam. Terus saya nyablek itu in anak saya gitu, Feb, ini ibu rawuh, kamu bau enggak, saya kayak gitu. Enggak, dia bilang kayak gitu. Ya udah kamu ke ini badanmu ke sajadahnya ibu gitu, masuk gitu separuh. Nah akhirnya si anak saya itu memiringkan separuh badannya itu masuk ke sajadah gitu. Nah di situ dia baru merasakan bau, jadi bisa mencium bau aroma wangi gitu. Nah habis itu dia keluar lagi, ya udah duduk di samping saya. Terus saya matur ke ibu, ada pesan apa bu untuk saya kayak gitu. Nah waktu itu Kanjeng Ibu bilang bahwa tolong lakukan sholat dan bermunajatlah kamu di Masjid Patok Negoro Yogyakarta atau Masjid Patok Negoro Ngayogyakarta. Oh nggih bu. Nah setelah saya bertemu dengan ibu itu, dengan Kanjeng Ibu, ya ibu terus pamitan, dan jadi ibu tuh hanya pesen ke saya melakukan itu, dan tolong jangan lupa ambil air dari setiap masjid Patok Negoro Ngayogyakarta. Ibu hanya pesen itu. Setelah itu ibu kondur, ibu pulang. Terus saya merenung, saya masih melanjutkan sholat di masjid Parangkusumo itu sampai habis maghrib, bahkan sampai isya. Jadi habis itu saya bermunajat sampai maghrib, kemudian saya sholat maghrib berjamaah dengan jamaah lainnya. Kebetulan terus ada beberapa wisatawan lokal yang ke pantai, terus maghrib ya udah sholat gitu. Jadi kita sholat berjamaah di situ, terus saya bermunajat lagi sampai waktu isya. Dan isya kita melanjutkan lagi sholat, habis itu saya pulang. Baru setelah saya sampai di rumah, keesokan harinya saya baru merancang untuk melakukan sholat bermunajat di masjid-masjid Patok Negoro Ngayogyakarta. Waktu itu yang saya tahu di Wat Galeh ya, tapi untuk yang lainnya kan saya belum tahu nih di mana-mana aja. Akhirnya saya membuka Google untuk mencari tempat-tempat atau alamat di mana masjid-masjid Patok Negoro Ngayogyakarta gitu. Pasti ada sesuatu nilai yang akan diberikan oleh Allah dari apa yang hendak saya lakukan ini, dari pesannya Kanjeng Ibu seperti itu. Nah, ini teman-teman, mungkin cerita tentang munajat di Masjid Patok Negoro Ngayogyakarta mungkin bersambung ya untuk sementara sampai di sini dulu. Karena ini kita syuting suasananya sudah mulai rame nih kanan kiri, jadi sudah tidak kondusif lagi, makanya saya sudahi, nanti kita lanjut lagi di sesi yang kedua ya gitu. Dan kesimpulannya bahwa Allah itu kadang-kadang mengirimkan pesan atau sesuatu itu lewat makhluknya Allah yang lain seperti itu. Nah ini mungkin pengalaman saya bahwa terkadang kita itu bersahabat atau berteman itu tidak hanya dari bangsa manusia saja, tetapi kita juga kadang-kadang punya teman dari bangsa di luar dimensi manusia gitu, yang semua tergantung dari hati kita, niat kita mau dibawa kemana. Segala sesuatu apabila kita memang niatnya baik, insya Allah juga
hasilnya juga akan baik seperti itu. Itu yang saya yakini sampai dengan saat ini. Nah, baik teman-teman, mungkin sampai di sini dulu sesi pertama dari Munajat di Masjid Patok Negoro. Terima kasih perhatiannya dan mohon maaf apabila ada tutur kata, sapa maupun sikap perilaku di dalam cerita kisah ini yang kurang berkenan. Dan jangan lupa untuk selalu support channel ini dengan memberikan like, subscribe, komen yang positif, serta share ke teman-teman kalian semuanya. Semoga ini bisa menjadi pembelajaran hidup dan bisa bermanfaat untuk siapapun. Baik, terima kasih atas perhatiannya. Akhir kata saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, rahayu, rahayu.